semuanya, perkenalkan nama saya Mesya Nurwida Putri, NPM 2034025162665 dari Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perpetual FIFO guna memenuhi nilai mata kuliah pengantar akuntansi 1. Metode perpetual FIFO. Metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Nah, apa sih metode perpetual FIFO itu? Metode FIFO artinya di mana barang yang pertama kali masuk, maka akan dikeluarkan terlebih dahulu. Tujuan dari metode FIFO ini adalah agar masing-masing barang tidak tertimbun terlalu lama dan menghindari masa kadaluarsa produk. Seperti namanya FIFO, first in, first out. Jadi, barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan pertama kali pula. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai contoh soal untuk menghitung nilai persediaan akhir, HPP, laba atau rugi dengan menggunakan metode perpetual FIFO. Nah, di sini terdapat soalnya, jadi bisa kita lihat tanggal 1 Januari terdapat persediaan 400 unit dengan harga satuan 20.50. Kita tulis di kolom, persediaan 400 20.50. Nah, totalnya ini 400 dikali 20.50 ada 820.000. Nah, jadi di sini yang kedua ada tanggal 4 Januari itu pembelian 800 unit dengan harga satuan 2.200. Kita tulis di kolom 4 di tanggal 4 di kolom pembelian kita tulis 800 2.200 dengan total 800 dikali 2.200 1.760.000. Nah, untuk kolom persediaannya kita turunin dulu 400 20.50 820.000. Nah, kita tinggal masukin aja angkanya 800 2.200 1.760.000. Nah, jadi untuk tanggal selanjutnya tanggal 8 ini penjualan 900 unit dengan harga satuan 2.450. Kita tulis tanggal 8 di kolom HPP kita turunin dulu persediaan yang pertama. Nah, kita harus habisin dulu persediaan yang awal 820.000. Nah, karena kita ini menggunakan metode perpetual FIFO, jadi kita harus mencari nilai jual dan juga nilai persediaannya. Jadi seperti tanggal 8 di sini, nilai jualnya kita dapat kas pada penjualan 2.205.000, ini didapat dari 900 unit dikali 2.450. Nah, untuk selanjutnya karena ini 900, ini udah ada 400, jadi tinggal kita tulis 500 sisanya. Karena kolom pertama udah habis, kita tulis kolom kedua 2.200, 500 kali 2.200 itu 1.100.000. Nah, jadi ini untuk nilai HPP nya didapat 1.920.000 dari 1.100.000 ditambah 820.000. Nah, untuk kolom persediaannya karena ini ada 800 sudah dipakai 500, jadi kita tulis sisanya 300. Kita turunin untuk harganya 2.200. 300 dikali 2.200 660.000. Nah, jadi selanjutnya tanggal 10 ini pembelian 700 unit dengan harga satuan 2.300. Kita tulis di sini tanggal 10, kita tulis di kolom pembelian 700 dengan harga 2.300. 700 dikali 2.300 1.610. Nah, untuk kolom persediaannya kita turunin dulu 300 2.200 660.000, kita masukin. Nah, untuk selanjutnya ini ada tanggal 14 pembelian 600 unit dengan harga satuan 2.350. Kita tulis tanggal 14, kita tulis di kolom pembelian 600 dengan harga satuan 2.350.
600 dikali 2350 1.410.000. Nah, untuk kolom persediaannya kita turun dulu kolom yang pertama 300, 2200, 60. Kita turunin kolom kedua 1.600.000. Nah, kita tinggal masukin. Nah, jadi di sini terakhir ada tanggal 18 penjualan 800 unit dengan harga satuan 2.750. Kita tulis di sini di kolom tanggal 18. Untuk kolom HPP-nya kita habisin dulu ini kolom persediaan pertama. Kita tulis 300, 2.200, 660.000. Nah, jadi karena ini penjualan, kita akan mencari nilai jual dan nilai persediaannya. Nah, jadi ini seperti di sini tanggal 18 nilai jualnya pas pada penjualan 2.200.000 ini didapat dari 800 unit dikali 2.750. Nah, karena 800 dan juga 300, kita tulis sisanya 500. Nah, karena ini kolom pertama udah dihabiskan, kita tulis kolom yang kedua harganya 2.300. Nah, 500 dikali 2.300 1.150.000. Jadi ini untuk nilai HPP nya nilai persediaannya didapat 1.810.000. Ini dari 1.101.000 ditambah dengan 660.000. Nah, jadi di sini untuk penulisan kolom persediaannya karena kolom pertama udah habis, jadi kita 700 dikurang 500, kita tulis 200, 2.300, 200 dikali 2.300 460.000. Nah, karena ini masih sisa kolom yang ketiga, jadi kita turunin aja 600, 2.350, 1.410.000. Nah, jadi ini kalau udah seperti ini tinggal kita totalin. Kita tulis total, maaf ya, jadi kayak gini tulis totalnya. Ini 2.100. Untuk totalnya ini 4.780.000, 4.780.000. Ini HPP nya 1.700. Totalnya 3.730.000. Nah, ini untuk harga 800 dengan total 1870. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mencari nilai persediaan akhir HPP dan laba atau ruginya. Nah, jadi di sini untuk nilai persediaan akhir didapat 1.870.000 ini. Kita tulis. Nah, untuk HPP-nya kita dapat dari ini HPP yang ini 1.920.000 ditambah 1.810.000. Kita tulis 920.000 tambah 1.810 sama dengan 3.730.000. Nah, jadi di sini untuk laba ruginya kita pakai rumus penjualan dikurang HPP. Nah, penjualannya didapat dari 2.205.000 ditambah 2.200. Kita tulis 5.000 ditambah 2.200 dikurang
KPP 3.730.000. Nah, ini sama dengan 675.000. Nah ini tuh laba kotor. Laba kotor. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa di like ya kawan-kawan.